Bismillahirrahmanirrahim. Habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah 'alaina fathan qariba. Ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahabbugi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalah ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan, kami cintai dan kami banggakan, wabil khusus kepada sahibul ma'had Tuan Guru Haji Ahyar Rashidi hafizahullah wa mata'anallah bituli hayati fid darain amin. Semoga Tuan Guru Haji Ahyar Rashidi diberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usianya, semoga diberikan kekuatan, kesabaran untuk mendidik santri santriwati Pondok Pesantren Irsyadul Mujahidin, amin ya rabbal. Beserta keluarga besar beliau dan tentunya kepada para tuan guru yang hadir sore hari ini di pondok pesantren ini. Hadir bersama kita Tuan Guru Hadi, Tuan Guru Azami, Tuan Guru Mujahid, Tuan Guru Ahmad, dan para asatidzah lainnya, para tokoh masyarakat. Mewakili dari kecamatan hadir Bapak Haji Sukardi yang Masya Allah semangat luar biasa. Mudah-mudahan sehat Pak Kardi, Masya Allah. Kalau boleh nebak kelihatannya usianya masih 31 tahun. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kesehatan, keafiatan. Begitu pula ina ama yang hadir di majelis halal bihalal Pondok Pesantren Irsyadul Mujahidin Nahdlatul Wathon Teliyah pada sore hari ini. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masya Allah, kesempatan sore hari ini merupakan kesempatan yang sangat berharga dan berarti untuk kami. Saya aslinya dari Yogyakarta di Pulau Jawa yang terkenal dengan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Saya ke Lombok ini kedua kali. Pertama kalinya ketika di Lombok terjadi gempa bumi. Banyak sahabat dan besar perhatian kami karena kami sangat yakin Lombok ini mayoritas Muslim. Di dalam hadis, man la yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Orang yang tidak memiliki sifat peduli
kepada problem yang terjadi di antara umat Islam, maka bukan dari golongan umat Islam. Maka ketika terjadi gempa Lombok, kami berusaha untuk menghimpun semampu kami apa yang kami miliki, yang dimiliki oleh sahabat-sahabat, relasi-relasi kami untuk dibawa ke Lombok. Dan waktu itu merupakan perjalanan pertama kami ke Pulau Lombok. Dan ini perjalanan kedua atas undangan Ahbabus Salatiyah yang hadir bersama kita, Tuan Guru Hadi, Tuan Guru Muhammad Azami, Tuan Guru Ahmad Mujahid, Tuan Guru Ahmad Zainul Amal. Ini mereka pernah belajar di kota Mekah, di Madrasah As-Salatiyah. Kalau misalkan Tuan Guru Akhyar Rashidi belajarnya bersama Habib Zain bin Smith dan Habib Abdullah Ba'bud. Mudah-mudahan santriwan-santriwati Pondok Pesantren Irsyadul Mujahidin Nahdlatul Wathon, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk berangkat ke Mekah dan ke Madinah, berangkat ke Tarim Al-Ghanna, berangkat ke kota-kota yang mulia untuk melanjutkan perjalanan menuntut ilmu. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Karena yang namanya menuntut ilmu merupakan satu di antara jihad, berjuang. Jangan dipikir menuntut ilmu itu gampang. Enggak, menuntut ilmu itu susah. Salah satu yang kita berjuang untuk mendapatkan ilmu apa? Rasa malas. Dikatakan bahwa sesungguhnya Al-Habib Ahmad bin Zain bin Smith, murid daripada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang kita baca Ratib Al-Haddad itu punya murid namanya Habib Ahmad bin Zain bin Smith. Habib Ahmad bin Zain bin Smith punya kitab yang belum dicetak, namanya Safinatul Ulum. Kalau kitab ini dicetak, maka niscaya akan bisa menjadi rujukan ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ulama besar, pengarang daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah, kitab yang kecil cuman besar manfaatnya. Habib Ahmad bin Zain bin Smith ini kalau mau belajar, maka sebelum belajar beliau ulang-ulangi apa yang mau dipelajari 25 kali. Yang mau dipelajari diulangi 25 kali, dibaca 25 kali. Setelah itu belajar, setelah belajar diulangi kembali 25 kali. Pantas menjadi ulama besar, pantas menjadi ulama yang sangat hebat keilmuannya, karena mengulang-ulanginya saja. Sebelum belajar 25 kali, setelah belajar 25 kali. Beda sama kita, selalu dirundung sifat malas untuk belajar. Wahai para penuntut ilmu, sifat malas tidak akan menjadikanmu hebat. Bahkan sifat malas itu salah satu sifat yang bahkan Nabi Muhammad SAW memohon perlindungan dari sifat tersebut. Maka kalau misalkan kamu sedang terserang penyakit malas, lawan penyakit tersebut. Saat ini kamu berjihad. Di Bangil ada seorang guru di pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Ini kakak kelas daripada Tuan Guru Akhyar Rashidi. Ini namanya Habib Saqqaf bin Hasan Baharun, yang juga pernah mondok di Madinah bersama Habib Zain bin Smith. Ada namanya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Kalau Habib Ali bin Hasan Baharun punya kitab namanya Fawaidul Mukhtarah, kitab yang sangat baik, luar biasa. Nah, ini Habib
Segaf bin Hasan Baharun merupakan satu di antara orang yang belajar di kota Madinah. Habib Ali bin Hasan Baharun juga merupakan satu di antara orang yang pernah belajar di Madinah. Ini cuman sekarang kita berdoa semoga pondok pesantren Al-Habib Zain bin Smith bisa dibuka kembali insya Allah, sehingga bisa mencetak, mengkader murid-murid baik dari Indonesia, khususnya dari Lombok, umumnya dari seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal. Ini ada satu di antara guru di pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah yang berusaha berjuang melawan satu di antara pencegah ilmu masuk ke manusia. Jadi tadi pertama sifat malas, yang nomor dua ngantuan. Sifat ngantuan. Ini kalau bahasa Lomboknya ngantuk ini apa? Ngantok. Nandut. Nandut. Ta'allam lughatul qaum ta'man min syarrihim. Saya berusaha kalau dimanapun saya bertanya tentang bahasa-bahasa orang-orang setempat. Karena di dalam salah satu riwayat ta'allam lughatul qaum, pelajarilah bahasa satu kaum ta'man min syarrihim, maka kamu bisa aman menjaga dirimu dari kalau ada yang mau berbuat buruk kepadamu dari mereka. Nandut. Nandut. Dangdut. Ini mungkin santri pondok pesantren Irsyadul Mujahidin yang kalau lagi belajar ngantuk. Nandut. Betul apa salah? Nandut. Nandut. Ketika belajar dia dangdut. Nandut. Habib, kok saya banget itu Habib. Lagi belajar. Ini salah satu di antara pengajar di Darul Lughah wa Dakwah. Mungkin jangan dicontoh, ini hanya contoh, cuman jangan dicontoh. Ambil balsem, taruh di bawah matanya. Terjadi. Beliau merupakan guru besar di Darul Lughah wa Dakwah. Ketika belajar kalau ngantuk, matanya panas, maka tidak ngantuk. Habib, kalau kami pakai balsem jangan. Nanti takutnya mata kalian rusak, saya yang dipukul babak belur sama orang tuanya. Gimana cara menaklukkan rasa kantuk? Cari cara yang paling baik untukmu ketika ngantuk. Ketika kamu dalam keadaan nangdut, itu gimana caranya ndak nangdut? Nang atau nan? Nan. Nandut. Habib, kalau Habib ketika belajar, ketika menuntut ilmu bagaimana caranya? Kalau ngantuk, ketika misalkan saya ngantuk, ketika saya nandut, itu tadinya duduk saya berdiri. Ternyata berdiri masih ngantuk, saya jalan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Yang penting saya tidak boleh ngantuk. Saya harus persiapan untuk besok belajar. Saya tidak perbolehkan diri saya mengantuk. Dan saya lawan rasa kantuk saya, karena saya ialah seorang satu di antara mujahidin. Kalau mujahidin saja harus berjuang, bagaimana khiyarul mujahidin, sebaik-baik para pejuang? Kalian menuntut ilmu. Habib, untuk apa saya menuntut ilmu? Subhanallah. Sebelum dari Lombok saya di Bengkulu. Kemarin sebelum Lombok di Bengkulu. Di daerah Bengkulu terjadi, ini yang saya dapatkan, bagaimana satu desa
kedatangan seorang ustadz muda saja mereka bersyukur luar biasa, karena berapa banyak di atas muka bumi ini kekurangan para orang-orang yang berilmu. Tidak usah belajar Safinatun Najah, tidak usah belajar Muqaddimah Hadramiyah, untuk belajar Fatihah saja mereka tidak ada yang mengajarkan. Dan itu tugas itu ada di pundak kita, wahai para mujahidin yang belajar di pondok pesantren Khiyarul Mujahidin, Irsyadul Mujahidin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kalian pejuang-pejuang yang hebat. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Cuman hati-hati ketika orang mau belajar, itu yang mengganggu ialah musuh-musuh Allah. Musuh-musuh agama Islam akan berusaha menggoda para pejuang-pejuang agama untuk mereka tidak berjuang di dalam agama. Hati-hati. Perjalanan perjuangan menuntut ilmu itu masih panjang. Makanya dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu bukan pepesan kosong. Belajarlah dari semenjak kamu masih dibuai oleh orang tuamu sampai engkau nanti masuk ke dalam liang lahat. Tidak ada kata berhenti di dalam menuntut ilmu. Habib, apa yang menjadikan orang berhenti di dalam perjalanan menuntut ilmu? Satu di antara yang paling sering terjadi, teman yang buruk. Hati-hati kalau punya teman yang mengajak kamu untuk meninggalkan belajar. Hati-hati kalau kamu punya teman yang ketika kamu mau belajar dia bilang, ngapain belajar, ngobrol aja. Hati-hati, jangan main tunjuk-tunjukkan. Tunjuk dirimu sendiri ketika kamu menggoda orang lain, ketika kamu lagi mau belajar atau ada orang lain mau belajar. Tunjuk diri sendiri, jangan nunjuk orang lain. Karena kita ditugaskan bukan untuk menilai orang lain, cuman kita ditugaskan oleh Allah untuk menambah nilai diri kita sendiri. Jangan tunjuk orang lain. Ini baru dibilang mengganggu belajar. Wa suhbatul akhyari lil qalbi dawa tazidu lil qalbi nasyatan wa quwa, wa suhbatul juhal da'un wa ama tazidu lil qalbi saqim saqama. Teman yang baik itu bagi hati menjadi obat. Teman yang baik itu obat. Ketika kita duduk bersama dia, kita merasa kita terobati penyakit-penyakit hati kita. Yang tadinya tidak semangat, jadi semangat. Itu teman yang baik. Aku males ngapalin nih. Ayo dong, jangan males. Nanti kalau misalkan kamu males, kamu tidak bisa ngapalin. Kamu tidak bisa setor hafalan. Ayo kita balapan, cepet-cepetan, bagus-bagusan hafalan. Yang paling bagus hafalannya dia yang menang. Teman seperti ini, carilah dan sahabatlah kamu dengannya. Wa suhbatul akhyari lil qalbi dawa. Sahabat yang baik menjadi obat bagi hatimu. Ketika kamu mengantuk, dia berusaha untuk menjadikanmu tidak ngantuk. Jangan kalau dibangunin sama temennya ketika kamu ngantuk, malah kamu bilang, kalau kamu ngantuk aku nggak ngapa-ngapain kamu loh. Ngapain kamu ganggu aku? Kamu tidur aku nggak ngapa-ngapain. Sekarang kenapa aku tidur kamu ganggu? Ada enggak yang model kayak gitu? Habib kok bisa tahu? Karena saya dulu juga pernah jadi seperti kalian, santri. Saya dipondokkan sama bapak saya itu lulus SD. Lulus SD kurang lebih usia 11 tahun, bapak saya memondokkan saya. Hafal betul seluk-beluk yang namanya santri. Teman yang baik. Tazidu lil qalbin nasyatan wa quwa. Teman yang baik
itu akan menambahkan semangat, menambahkan kekuatan kita untuk belajar, kekuatan kita untuk beribadah sama Allah. Ayo, banyak-banyakan hafalannya. Berapa bait Zubat, berapa bait Imriti, berapa bait Alfiyah, aku ngapalin. Yang lebih banyak dia yang menang. Emang yang menang kenapa? Yang menang dipijitin sama yang kalah. Wah. Jarak 1 jam terus setor-setoran. Ternyata yang satu lebih banyak. Besok aku yang menang. Iya, ayo. Irsyadul Mujahidin. Habib, selain teman yang baik, apakah ada yang lain? Ada. Wa suhbatul juhal da'un wa amal. Adapun teman yang bodoh itu penyakit, racun. Keong racun. Wa suhbatul juhal da'un wa amal tazidu lil qalbi saqimis saqamah. Hati yang sakit tambah sakit. Hati yang sakit tambah sakit. Gara-gara apa? Gara-gara teman yang bodoh. Dihukum sama ustadznya. Dia bilang, kalau nanti dihukum bareng-bareng. Oke bos, siap bos. Best friend. BFF, best friend forever. Yuk kabur yuk. Kabur kemana? Ke Mataram. Yuk kita ke warung yuk. Izin sama ustadz dulu. Alah ngapain pakai izin-izin. Izin-izin itu kan untuk anak-anak kecil. Kalau udah gede kayak kita nggak usah izin. Padahal ustadznya, Ustadz Akhyar Rasyadi mengatakan kan. Ya Allah, cuman salah satu huruf kok ya disalahkan. Ustadz Akhyar Rasyidi mengatakan kalau misalkan mau keluar harus izin. Maka temennya bilang nggak bisa izin, cuma di situ, situ aja situ. Izin lah, nggak usah izin, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, cuma di situ. Nah, ini teman seperti ini daun wa ama, menjadikan orang menjadi kena racun sifat buruknya dan menjadi buta, nggak bisa melihat dia. Bukan melihat dengan mata, cuman hatinya tertutup dengan keburukan dirinya yang menular ke sahabatnya. Habib, persis banget Habib. Saya punya teman seperti itu. Bagaimana? Kalau dia mau diajak baik, lanjutkanlah persahabatanmu. Kalau dia tidak mau diajak baik, tidak usah bersahabat sama orang model seperti itu. La gue Kenapa Habib? Kenapa lo gue Karena dia tidak akan bertanggung jawab terhadap masa depanmu. Banyak terjadi santri masuk pondok niatnya baik, subhanallah, berteman dengan teman yang tidak baik, akhirnya masa depannya menjadi buruk karena dia teman yang buruk. Mohon maaf, mata ini sudah menjadi puluhan, ratusan orang yang terpengaruh teman dan akhirnya lalai daripada tujuan. Penting, hindari teman yang buruk. Manjalas janas, orang yang duduk dengan orang seperti apa, maka dia akan tertular sifat daripada orang itu. Yang duduk dengan anak yang rajin, maka sifat rajinnya akan menular. Yang duduk dengan anak yang malas, maka sifat malasnya akan menular. Itu pasti. Contoh orang yang angop, menguap, ngoam.
Itu orang yang ngelihat langsung ikut menguap juga. Karena yang namanya buruk itu menular. Maka hati-hati. Ini tips untuk menjadi santri yang istimewa. Hindarilah sifat malas, hindarilah teman yang buruk, hindarilah kantuk. Yang nomor 4 dan terakhir, jangan panjang-panjang. Ini penting, cuman kalau saya kasih tahu kok gimana ya. Cuman ini penting. Mohon maaf. Bagi santri, jauhilah sifat centil dari lawan jenis. Sifat yang selalu menengok kepada lawan jenis ini merupakan tantangan terbesar belajar. Rambutnya digaya-gayai. Kalau ketemu santriwati langsung belah tengahnya dikeluar-keluarin atau rambutnya yang model dimiring-miringin ya. Kamu mau belajar apa mau cari istri? Kalau santriwati ketemu santri yang rodok cap, hati-hati. Ada yang bilang, ah saya sih enggak, ternyata dia juga. Hati-hati. Ingat, yang namanya hubungan suami istri itu nanti diikat pernikahan. Kalian ini masih jauh dari yang namanya menikah. Jangan punya pikiran ke arah sana dulu, belajar tuh. Ketahuilah, ini pengalaman ini ya. Ini karena santri-santri penting. Kadang-kadang ada anak masih kecil aja udah genit, kalau lagi kumpul gini, nengoknya. Masih kecil udah jerawatan. Ingat, ini juga real story yang terjadi. Santri yang baik, yang tidak pernah memiliki hubungan dengan lawan jenis, fokus di dalam belajar. Ini mata saya jadi saksi. Biasanya istrinya cantik. Cuman kalau santri yang ketika belajarnya kebanyakan gaya, la yamutu wa la yahya, banyak sudah tidak bermutu, kebanyakan gaya. Gaya bajunya yang Kalau yang perempuan kalau pakai kerudung harus yang kadang-kadang kerudungnya pas. Aneh-aneh. Santri yang baik ketemu jodohnya yang terbaik. Dan tantangan lawan jenis ini sering banget terjadi, khususnya santri yang menghafal Al-Quran. Usia 20, 21, 22 itu tantangan paling besar santri ketika dia mau menyelesaikan belajarnya. Kalau masih 17, 18 ini izin mau nikah sama orang tua tetap tidak diizinin. Cuman kalau udah 22, 23 mau nikah, padahal ustadznya belum memberikan izin, ustadznya bilang tunggu dulu, belajar dulu, selesaikan dulu, pokoknya kawin. Ini bagi para santri, santriwati,
santriwan santriwati pondok pesantren ini, kalian kalau untuk urusan hal-hal yang penting, kalian punya guru, tanya sama guru kalian yang terbaik bagaimana, maka kalian akan Allah Ta'ala pilihkan yang terbaik. Pikirkan dulu belajar, menuntut ilmu, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai ke Tarim, sampai ke luar negeri. Jadi seorang sarjana muda, jadi S1 dulu, jadi S2 dulu, jadi tuan guru dulu, jadi penghafal Al-Quran dulu. Nanti Allah akan berikan kepada kalian kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Orang mau dapat kemuliaan dunia, jalan ilmu. Orang mau dapat kemuliaan akhirat, jalan ilmu. Orang mau dua-duanya, jalan ilmu. Habib, terlalu banyak tantangan yang saya dapati. Teman buruk ada, lawan jenis yang menggoda-goda ada. Kemarin ketika pulang lebaran Habib, ada aja cewek-cewek kampung yang ngatain, sarang yo. Ini udah fokus-fokus mau belajar, digoda-goda pakai sarang yo. Kepikiran. Senyumnya, lirikan matanya menjadikan saya belajar tidak fokus. Habib, Allah berfirman, Qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi minal, yang menggoda hati manusia itu merupakan setan, dan setan itu bukan hanya dari golongan manusia, dari golongan jin, ternyata setan dari golongan manusia pun banyak. Hati-hati, ada setan di sampingmu. Kamu mau menuju musola untuk sholat, lalu temenmu bilang, nanti aja, nungguin komat dulu. Baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas. Kamu mau berangkat ke musola, mau ke masjid, mau ke tempat pondok untuk sholat, terus digoda sama teman, nanti aja bareng aku, tunggu sebentar, aku belum selesai ini, tunggu sebentar. Tungguin aku ya, kita besti, tungguin aku besti. Ternyata gara-gara nungguin dia, kamu terlambat takbiratul ihram ma'al imam. Ketahuilah, ini salah satu jenis teman yang tidak mau kamu dapat kebaikan. Kalau dia mau kamu baik, dia katakan, tinggal aku tidak apa-apa, yang penting kamu dapat takbiratul ihram. Jangan perbaiki. Karena walaupun saya baru pertama kali berjumpa dengan kalian, cuman di hati saya sudah ada harapan, semoga kalian menjadi ulama-ulama besar masa depan, menjadi tuan guru di masa depan. Amat bangga kami, amat bangga para tuan guru. Nanti suatu saat ketika saya kelompok lagi, mungkin beberapa puluh tahun lagi, ada orang yang menjabat tangan saya dan dia sudah menjadi tuan guru haji, lalu dia mengatakan, Habib, ingat saya enggak? Siapa ya? Saya dulu santri di pondok pesantren Irsyadul Mujahidin. Tuan guru belajar di Irsyadul Mujahidin, ya. Dan ketika Habib ngasih wejangan, saya termasuk yang ada di bawah itu.
Berkat Habib saya jauhi kantuk, saya jauhi malas, saya jauhi teman yang buruk, bahkan saya betul-betul menjauhi lawan jenis, kecuali saatnya tiba lawan jenis itu, yaitu istri saya ini yang Sarah Habib. Saya lihat istrinya, Masya Allah, wajahnya putih, hidungnya mancung, alis matanya tebal, matanya satu. Wah. Dajjal. Bulu matanya lentik. Seorang hafidhah Al-Quran, putra tuan guru besar, punya pondok, dan orang yang kaya. Ketika menikah istrinya bilang, wahai suamiku, aku dan apa yang aku miliki semuanya ialah milikmu. Aduh, kebanyakan menghayal. Wah, jangan-jangan saya. Ternyata ada seorang ibu nyai, seorang guru besar wanita yang bilang sama saya, Habib, apakah masih ingat sama saya? Siapa ya ibu nyai? Saya santriwati Irsyadul Mujahidin. Masya Allah, ibu nyai punya pondok sebesar ini. Ya Habib, merintis bersama suami saya. Sekarang pondok muridnya baru 3.500 orang. Suaminya yang mana? Itu ternyata ada seorang tuan guru lulusan kota Mekah yang cakep, yang ganteng, lulusan Madinah yang cakep, yang ganteng, kaya. Assalamualaikum. Kok bisa ketemu jodoh yang Habib? Dulu ketika Habib ngasih wejangan terhadap kami santri-santri pondok pesantren Irsyadul Mujahidin, lalu saya praktekkan, saya hilangi rasa males, ngantuan, nandut, terus lawan jenis. Saya ndak melirik ke kanan, ndak ke kiri, pokoknya saya fokus belajar, menghafal, sampai saya hafal Al-Quran. Bukan hafal Al-Quran saja, qiraah sab'ah saya hafal. Bukan qiraah sab'ah saja, qiraah asyrah saya hafal. Ternyata setelah itu saya berangkat ke kota Tarim, belajar dari para syaraif, para habaib di sana. Lalu saya pulang, ternyata Permata Pulau Lombok melamar saya untuk menjadi istrinya. Betul kata Habib, orang yang menghindari segala macam hal yang dibenci Allah akan diberikan segala macam hal yang diridhoi Allah. Ingat, orang yang menghindari segala macam yang dibenci Allah akan diberikan segala macam yang diridhoi. Mudah-mudahan hayalan-hayalan yang barusan kita ungkapkan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala wujudkan. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Berhayalnya cukup. Setelah ini jangan dilanjutkan berhayal. Masya Allah, Masya Allah. Hayalnya cukup. Saatnya kalian berjuang. Saatnya kalian berjuang, ayyuhal mujahidun, wahai para pejuang-pejuang Allah, ayyuhal mujahidat, wahai para pejuang wanita-wanita Allah, berjuanglah di pondok pesantren Irsyadul Mujahidin. Semoga hayalan yang barusan kita hayalkan Allah Ta'ala wujudkan di masa depan kita semuanya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu tanfariju bil kurabu wa tuqba bil
وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله لا تندعي مكان بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Mudah-mudahan perkumpulan halal bihalal ini yang mungkin menjadi pekan pertama setelah pulang lebaran. Betul? Kapan masuknya pondok ini? Hari Jumat kemarin. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Masih 5 hari berarti dari masuk. Mungkin ada sebagian hal yang tadi kita bahas yang terjadi. Ada mungkin yang masih males-malesan, di rumah tidak belajar, bangunnya juga tidak sesuai waktu peraturan pondok, masih terbawa di pondok. Semoga kajian kita pada sore hari ini bisa menjadi pendorong untuk menambah semangat di dalam belajar di pondok pesantren Irsyadul Mujahidin. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan, kesabaran kepada Tuan Guru Haji Akhyar Rashidi insyaallah di dalam mendidik murid-muridnya sebaik-baiknya. Semoga seluruh santriwan santriwati pondok pesantren Irsyadul Mujahidin menjadi murid-murid yang membanggakan beliau. Amin ya rabbal alamin. Banyak salah kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.